Tidak ada lagi dominasi penuh manusia di garis depan, hari ini mesin mulai mengambil alih. Dari Laut Hitam hingga Timur Tengah, satu pola menjadi sangat jelas. Perang modern bukan lagi soal siapa punya kapal terbesar, tapi siapa yang punya sistem tanpa awak paling adaptif, murah, dan mematikan. Dan kini gelombang itu mulai terasa di Asia Tenggara. Ketika ASEAN mulai bangun. Selama bertahun-tahun, kawasan Asia Tenggara dikenal lebih fokus pada platform konvensional, kapal perang besar, jet tempur, dan sistem pertahanan klasik. Namun konflik global beberapa tahun terakhir memaksa perubahan cara berpikir. Drone udara sudah menjadi standar. Sekarang giliran laut. Unmanned Surface Vehicle atau USV mulai dilihat bukan sebagai eksperimen, melainkan kebutuhan. Dan menariknya, bukan hanya 2, tapi setidaknya 3 negara mulai bergerak serius. Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Singapura, paling awal, paling matang. Jika bicara siapa yang paling duluan, jawabannya jelas Singapura. Melalui ST Engineering, mereka sudah mengembangkan UES sejak jauh sebelum tren ini meledak. Dan bukan sekadar prototipe. USV mereka yang dikenal sebagai Marsec USV sudah aktif digunakan oleh Republic of Singapore Navy. Ini poin penting, artinya Singapura bukan lagi tahap pengembangan, tapi sudah masuk fase operasional nyata. Fungsi Marsec USV sendiri lebih ke arah patroli maritim, pengawasan pelabuhan, dan keamanan perairan strategis. Dengan sistem sensor yang matang dan integrasi jaringan yang kuat, Singapura menunjukkan bahwa USV bisa menjadi bagian dari sistem pertahanan berlapis. Namun pendekatan mereka jelas defensif dan berbasis keamanan. Vietnam, pendekatan langsung ke medan tempur. Berbeda dengan Singapura yang fokus pada keamanan, Vietnam justru langsung mengarah ke peran tempur. USV mereka sudah dipasangi roket B-41 yang menunjukkan orientasi agresif sejak awal. Artinya, Vietnam tidak hanya membangun platform, mereka langsung memikirkan bagaimana mesin ini bekerja di medan perang. Kemungkinan besar digunakan untuk serangan cepat, penyergapan kapal kecil, hingga potensi swarm di perairan sempit. Ini adalah pendekatan yang cepat, murah, dan berbahaya. Indonesia, diam-diam, tapi dalam. Di sisi lain, Indonesia memilih jalur berbeda. Melalui PE Tepal Indonesia, pengembangan USV mulai terlihat meski masih minim informasi. Dari bocoran yang ada, desainnya tampak lebih futuristik dan modular. Belum jelas persenjataannya, belum jelas perannya, bahkan belum pasti apakah ini platform kamikaze. Namun justru disitulah letak strateginya. Indonesia tampaknya tidak mengejar cepat terlihat siap, tapi membangun fondasi yang bisa berkembang ke berbagai skenario. Tiga filosofi, 3 arah berbeda. Jika dirangkum, ada 3 pendekatan besar di ASEAN. Singapura matang, operasional, dan fokus pada keamanan. Vietnam agresif, cepat, dan langsung ke fungsi tempur. Indonesia fleksibel, jangka panjang, dan berbasis pengembangan. Tidak ada yang benar atau salah, semuanya mencerminkan kebutuhan strategis masing-masing negara. Siapa paling mematikan? Jika bicara saat ini, Singapura adalah yang paling siap secara sistem, Vietnam paling siap secara tempur cepat, dan Indonesia paling berpotensi berkembang. Namun dalam perang modern, yang menang bukan hanya yang paling canggih, tapi yang paling adaptif. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Perang laut tanpa awak sudah dimulai. Apa yang kita lihat hari ini bukan lagi masa depan, ini sudah terjadi. Singapura sudah mengoperasikan, Vietnam sudah mempersenjatai, Indonesia sedang membangun sesuatu yang bisa jadi jauh lebih besar. Dan ketika semua ini bertemu di satu titik, perairan Asia Tenggara tidak lagi didominasi kapal besar, melainkan oleh armada tanpa awak yang kecil, sulit dideteksi, dan mematikan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang memiliki USV, tapi siapa yang paling siap menggunakannya saat konflik benar-benar terjadi.